Selamat siang kepada dosen kewirausahaan saya. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua rahmat dan kasih karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kenikmatan hidup hingga saat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Setiawati selaku dosen kewirausahaan saya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja tugas besar 1 dan tugas besar 2 saya. Yang paling pertama di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja tugas besar 1 yang berbentuk Word. Dan izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Balianus Trikunayan Bola, dan nama rekan kerja saya Edward Arinaro dan Elvis Nahal. Pada bagian pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Bab 1 untuk makalah ini yaitu pendahuluan. Di sini subtopik pertama latar belakang. Latar belakang dari bisnis ini adalah di sini kami masih menemukan banyaknya persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi dalam merintis bisnis ini, di mana bisnis yang kami jalankan di sini masih banyak rintangan-rintangan yang harus dilewati dari waktu ke waktu. Namun puji Tuhan kami dapat bertahan hingga saat hari ini. Meskipun kami sempat jatuh, namun kami dapat bangkit kembali dan melanjutkan usaha ini. Untuk bisnis ini bisnis yang bergelut pada bidang fashion show, di mana bisnis yang kami jalankan ini adalah distro yang diberi nama Distro Tribers, dan bisnis ini lebih dominan kepada penjualan produk pakaian, di mana produk-produk pakaian yang kami jualkan itu pakaian yang sangat bermutu dengan kualitas yang baik, dan pakaian-pakaian yang kami dapatkan dari daerah Bandung dengan transportasi yang dilakukan, sehingga produk-produk ini dapat sampai ke daerah kami, yaitu Flores NTT, di mana daerah tempat kami untuk menjual produk-produk ini. Dan juga kami bukanlah yang menciptakan atau yang memproduksi produk-produk ini, melainkan kami adalah pihak kedua yang juga membeli produk ini dari supplier dan kami jual kembali. Pada subtopik yang kedua di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari distro ini. Bisnis distro ini adalah bisnis yang kami jalankan sejak akhir tahun 2018 dan dirintis oleh 3 orang. Awal mula untuk terpikirnya ide bisnis ini, menurut saya bisnis ini tidak membutuhkan banyak modal dan juga dapat bertahan lama. Dan yang bagian kedua di sini yaitu bab 2 pembahasan. Yang pertama itu aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran kami menggunakan 2 metode, yakni secara online maupun offline. Online seperti menggunakan media-media massa atau sosial seperti WA, Instagram, Twitter, Line, ataupun media-media massa lain. Sedangkan secara offline-nya itu seperti menggunakan papan iklan seperti banner atau maupun stiker. Untuk subtopik kedua yaitu aspek produksi. Pada aspek produksi ini, seperti yang saya telah jelaskan tadi, kami bukanlah yang memproduksi produk tersebut, melainkan kami adalah orang kedua yang membeli produk tersebut dari supplier. Untuk aspek keuangan di sini, keuangan yang kami butuhkan yaitu sebesar 15 juta yang kami kumpulkan hasil investasi kami bertiga, dengan pembagian sebagai berikut. Di makalahnya sudah saya paparkan dan saya akan jelaskan kembali, yaitu untuk biaya pembelian produk itu sebesar 10 juta, biaya transportasi 3 juta, biaya pemasaran iklan 500.000, dan biaya sewa toko yaitu 1.500.000. Untuk pembagian laba bagi setiap orang itu masing-masing itu sama, yaitu sebesar 10% dari hasil penjualan. Dan di sini keunikannya juga untuk 3 bulan pertama kami mendirikan bisnis ini, hasil penjualan atau pendapatan yang kami dapatkan dari penjual produk ini kami tidak langsung untuk membagikan kepada kami masing-masing, melainkan pendapatan 3 bulan awal yang kami dapatkan ini kami berikan produk lagi, sehingga produk yang kami jualkan itu semakin banyak. Untuk bab 3-nya itu penutup.
Yang subtopik pertama, sini akan saya menjelaskan kesimpulan. Dalam merintis usaha distro ini, puji Tuhan, semua tantangan yang dihadapi bisa kami lewati, dan untuk kedepannya kami ingin usaha ini dapat lebih maju lagi sehingga kami dapat membuka cabang, dan juga semoga kami dapat bertahan hingga menjadikan bisnis kami ini bisnisnya sangat besar dan menjanjikan. Dan juga kami berharap untuk produk-produk yang akan kami jual ke depannya bukan hanya berkecimpung dalam bidang baju saja, tapi kami akan mencakupi seperti sepatu, tas, celana, jaket, sweater, dan lain-lain. Jadi yang subtopik kedua, saran. Jadi di sini kami sangat membutuhkan saran dari Ibu Sri Setiawati selaku dosen, memberikan saran, dan juga bagi pelanggan kami sangat membutuhkan saran dari kalian semua, karena saran kalian semua sangat membantu kami untuk selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan kami. Namun saran yang kami butuhkan adalah saran yang bersifat membangun. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja bab 1 saya, hasil kerja tugas besar 1 saya. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar 2 saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja tugas besar 2 saya. Pada bagian pertama di sini saya akan menjelaskan problems. Jadi problem yang saya dapatkan dalam bisnis ini, yang pertama itu, subpoin pertama itu pesaing. Banyaknya pesaing itu sangat menghambat penguasaan pangsa pasar saya. Yang kedua yaitu faktor pemasaran yang belum luas dan belum berkembangnya pola pikir konsumen sangat mempersulit faktor pemasaran saya, di mana daerah saya itu termasuk daerah yang belum terlalu berkembang sehingga pemikiran konsumen terhadap suatu produk itu masih sangat rendah. Yang ketiga itu waktu operasional. Jadi waktu operasional sini itu waktu operasional buka tutup untuk produksi untuk distro ini belum tepat atau masih tergantung belum sesuai dengan jadwalnya. Dan juga terjadi perbedaan persepsi antara kualitas produk oleh konsumen dan pengaruh harga jual produk distro saya oleh konsumen. Jadi konsumen hanya melihat dari segi harga dan dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Namun konsumen belum terlalu memahami kualitas dari suatu produk tersebut. Dan yang bagian kedua di sini saya menjelaskan yaitu sedikit tentang distro ini. Produk yang saya tawarkan dalam bidang fashion show, terutama baju kaos distro yang memiliki kualitas yang bermutu, yang menjanjikan keunikan dari produk saya, yakni keunikan dari produk saya ini yakni bisnis ini adalah bisnis yang dijalankan di Kabupaten Manggarai Timur dan menjadi salah satu bisnis distro yang paling pertama di Manggarai Timur, karena daerah saya tergolong masih sangat perkembangannya belum terlalu cepat dan masih daerah pedesaan. Target customer di sini. Jadi segmentasi pasar dari bisnis distro ini lebih memfokuskan kepada kalangan remaja sebagai target utama pasar. Alasan memilih remaja mungkin menurut saya karena dilihat dari produk yang saya tawarkan pada bisnis ini adalah dalam bidang fashion show yang kekinian, sangatlah cocok jika target pasar yang ditentukan yaitu kalangan remaja, di mana remaja sekarang ini yang menjadi fashion show menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang gaya hidup mereka sekarang. Dalam bidang pemasaran, di sini sebesar 43% itu adalah pangsa yang telah saya tujui dengan luas daerah operasional yang telah saya jalankan itu sebesar 61%. Jadi dari daerah sebesar 61% saya dapat menguasai pasar sebesar 43%. Di sini adalah kompetitor. Kompetitor di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompetitor langsung maupun tidak langsung. Yang kompetitor langsung di sini yaitu pesaing langsung, yaitu seperti pedagang lokal, toko pagi shop, toko Widi, dan Mestro. Sedangkan
yang tidak langsung seperti Ramayana atau Barata yang menjadikan perusahaan-perusahaan besar. Model bisnis di sini yaitu saya akan menjelaskan dari modal awal. Modal awal ini sebesar 15 juta sudah dapat mendirikan bisnis ini dengan berbagai pembagian biaya. Dan juga untuk penetapan harga pada produk kami itu harganya relatif dapat terjangkau oleh masyarakat. Dan juga hasil penjualan ini di sini pembagian hasil keuntungan kepada setiap individu dalam kelompok sebesar 10% untuk kami masing-masing dari keuntungan yang telah kami dapatkan. Dan juga pembelian produk baru dari hasil keuntungan ini yang telah dikalkulasi dengan pembagian keuntungan terhadap pemegang investasi. Jadi setelah kita membagi keuntungan untuk kita masing-masing, jadi di sini kami juga keuntungan yang lebih kami investasikan untuk membeli produk-produk baru lagi. Di sini pencapaian dari bisnis ini adalah pencapaian hingga saat ini, yakni penghasilan dari bisnis ini sudah dapat memberikan keuntungan atau pendapatan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, bisnis yang kami rintis ini semakin berkembang sehingga kami dapat mengikuti beberapa kali ajang pameran yang diselenggarakan di daerah. Dan yang ketiga, bisnis ini telah menguasai sebagian besar pangsa pasar, di mana dilihat dari penghasilan yang ditetapkan dari waktu ke waktu, jumlah pelanggan semakin bertambah. Untuk pembagian biaya di sini seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu modal awal 15 juta dengan pembagian seperti yang telah saya jelaskan tadi. Marketingnya, dalam bidang marketing yaitu dalam bidang pemasaran kami lebih meningkatkan promosi melalui media online seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain, dan juga melakukan pemasangan iklan menggunakan media poster. Untuk pelayanan kami selalu memberikan pelayanan yang sangat prima kepada setiap konsumen kami, dengan tujuan kepuasan konsumen adalah pelayanan kami berikan adalah kepuasan, melambangkan kepuasan dari konsumen. Jika kami memberikan pelayanan yang baik, maka konsumen akan merasa puas dan mungkin dia akan dapat kembali lagi untuk membeli produk-produk dari kita. Sedangkan jika kami memberikan pelayanan yang kurang baik di mata konsumen, maka konsumen akan merasa tidak puas dan dia tidak akan kembali untuk membeli produk kita. Untuk promosi di sini saya memberikan promosi menarik seperti memberikan diskon kepada pelanggan yang membeli produk lebih dari 3 piece. Saya akan memberikan saya akan memberikan gratis 1 produk dan 1 buah stiker. Sekian presentasi tugas besar 2 di sini. Pada akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Setiawati atas waktu dan kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja tugas besar 1 dan tugas besar 2 saya. Mohon maaf jika banyaknya terjadi salah kata ataupun kurang mengerti dari Ibu atas penyampaian yang kurang jelas saya berikan. Saya mohon maaf atas kekurangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.